Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita membahas terkait pengantar mata perkuliahan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah karunia-Nya kepada kita semua hingga saat ini, dan kita harus selalu berdoa semoga masa pandemi COVID-19 di dunia ini segera selesai. Dalam pembahasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia terkait pengantar mata kuliah ini, pada pertemuan ini saya harapkan mahasiswa dapat memahami yang pertama adalah pengertian sejarah pendidikan Islam di Indonesia, yang kedua adalah tujuan perkuliahan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, dan yang ketiga adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Langsung saja kita awali untuk nomor pertama, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Dalam membahas pengertian sejarah pendidikan Islam di Indonesia, saya awali dengan menjelaskan atau mengkaji terkait sejarah itu sendiri. Sejarah dalam bahasa Arab itu diambil dari kata syajarah yang berarti pohon, dan dari bahasa Inggris disebut dengan istilah history yang mempunyai arti masa lampau. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah di sini diartikan yaitu asal usul peristiwa masa lampau, ilmu pengetahuan tentang peristiwa masa lampau. Dan untuk para ahli, sebagian besar menjelaskan terkait sejarah yaitu cerita dan atau ilmu pengetahuan tentang perubahan dan peristiwa yang nyata yang terjadi di masa lampau. Dari beberapa pengertian di sini, ternyata sebagian besar menjelaskan bahwa yang namanya sejarah itu adalah menyangkut tentang waktu, yang mana waktu di sini adalah waktu yang sudah terjadi atau masa lampau. Bisa disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau dalam kehidupan manusia. Jadi sejarah di sini yang akan kita bahas adalah mengenai ilmu pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau dalam kehidupan manusia. Kita lanjutkan, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur sejarah terlebih dahulu, yang mana dengan mempelajari unsur-unsur sejarah ini nanti kita bisa jadikan sebagai patokan dalam pembahasan kita dalam satu semester ini, apa saja yang harus kita bahas terkait sejarah itu sendiri. Dalam unsur-unsur sejarah itu pastinya akan menjelaskan mengenai tempat atau ruang, ya. Yang kedua, sejarah itu menjelaskan mengenai waktu. Yang ketiga, sejarah ini adalah membahas terkait perubahan peradaban manusia atau tentang manusianya itu sendiri. Dan yang keempat adalah tentang peristiwa. Jadi unsur-unsur dalam sejarah ini harus meliputi 4 unsur ini. Yang pertama adalah ruang, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah manusianya, yang keempat adalah peristiwa. Sehingga nanti dalam pembahasan selama satu semester ini kita harus bisa mencakup keempat unsur ini. Kita lanjutkan, setelah sejarah kita melanjutkan ke pembahasan kita yaitu pendidikan. Kita lanjutkan ke pendidikan. Dalam pendidikan itu sendiri dalam bahasa Inggris diartikan education. Dalam bahasa Inggris dijelaskan bahwa pendidikan itu artinya adalah suatu pendidikan, pengembangan, dan pengajaran.
Dan yang kedua dari bahasa Arab. Bahasa Arab di sini pendidikan ada 4, yaitu yang pertama al-tarbiyah. Al-tarbiyah ini adalah proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Potensi yang dimaksud di sini adalah berarti potensi peserta didik. Al-ta'lim, yang kedua adalah al-ta'lim. Al-ta'lim di sini ke pengajaran ke dalam ilmu, fokus ke ilmu pengetahuan. Yang ketiga al-ta'dib. Al-ta'dib itu pembahasan atau pengajaran mengenai budi pekerti. Jadi lebih menekankan adab-adab yang sesuai dengan Islam ya. Terus yang selanjutnya adalah al-tadris. Al-tadris ini adalah pengajaran secara umumnya. Oke, pendidikan kita akan bahas melalui sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini jelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, pada intinya pendidikan itu adalah suatu usaha yang tentunya terencana, tidak asal-asalan. Ini bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Dari keaktifan peserta didik ini diupayakan dapat membentuk spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik. Dari semua itu diharapkan peserta bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu kita akan membahas mengenai unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ini perlu kita bahas agar nanti kita tahu ruang lingkup dari pendidikan itu sendiri dan kita paham terkait apa yang kita bahas nantinya selama 1 semester ini. Seperti tadi dalam sejarah kita juga sudah membahas mengenai unsur-unsur sejarah. Kita juga akan membahas tentang unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yang pertama yang harus ada dalam pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama peserta didik. Yang kedua adalah pendidik. Nah, di sini contohnya guru. Dan yang ketiga adalah materi. Materi adalah isi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Dan selanjutnya dalam pendidikan harus adanya tujuan ya. Di sini agar mengarahkan pendidikan itu. Selanjutnya adalah metode. Metode ini adalah cara pendidik agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya adanya media. Media ini adalah alat yang digunakan untuk memudahkan peserta didik untuk memahami materi dari pendidik. Selanjutnya adalah interaksi. Interaksi di sini adalah maksudnya apa? Adalah hubungan dari kesemua unsur ini. Ketika tidak ada hubungan dari semua unsur ini, maka pendidikan tidak akan bisa terlaksana. Oke, itu adalah unsur-unsur pendidikan. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah, kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pada intinya, pendidikan Islam adalah usaha seorang guru. Gurunya di sini adalah ya berarti muslim, bertakwa, ya, mengarahkan, membimbing pertumbuhan dan perkembangan kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam. Jadi sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Dari semua ini, tujuan akhirnya peserta didik mampu bertumbuh, berkembang secara maksimal. Jadi seperti itu. Jadi yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan ya pada umumnya ini adalah terletak pada sumbernya dan terletak pada tujuannya gitu. Oke, itu adalah pendidikan Islam.
Yang selanjutnya Indonesia. Ya, tadi kita sudah membahas terkait sejarah pendidikan Islam dan dalam perkuliahan kita lebih dikerucutkan ke Indonesia. Di Indonesia di sini dimaksud adalah maka pembahasan kita hanya lingkupannya hanya di negara Indonesia. Jadi di sini pembahasannya adalah dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi nanti kita membahas perjalanan pendidikan Islam dari Sabang sampai Merauke. Itu menyangkut pengertian sejarah pendidikan Islam. Oke, bisa disimpulkan bahwa yang namanya pengertian sejarah pendidikan Islam di Indonesia suatu peristiwa atau cabang ilmu pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari masuknya Islam di Indonesia sampai saat ini. Jadi kita akan membahas mengenai peristiwa atau cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ya. Untuk waktunya berarti dari sejak masuknya Islam di Indonesia sampai saat ini. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu yang selanjutnya yaitu tujuan perkuliahan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Di sini kenapa materi ini harus dipelajari khususnya untuk calon pendidikan agama Islam. Oke, yang pertama di sini saya harapkan mahasiswa nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, yang pertama mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya di Indonesia sampai sekarang. Jadi saya harapkan mahasiswa paham ya terkait sejarah pendidikan sejak zaman lahirnya di Indonesia sampai sekarang. Yang kedua, mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam pada masa kini. Jadi setelah Anda memahami terkait sejarah atau kronologi perkembangan atau pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia, untuk yang kedua, mahasiswa mampu mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam yang sudah berjalan guna memecahkan problematika atau permasalahan pendidikan Islam pada masa kini. Dan tujuan terakhir, yang ketiga adalah memiliki sikap positif terhadap perubahan dan pembaruan sistem pendidikan Islam. Jadi yang pertama tadi Anda mengetahui sejarahnya bagaimana. Yang kedua, dari sejarah itu mahasiswa mampu mengambil manfaatnya. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mempunyai pandangan atau terobosan baru terkait sistem pendidikan Islam, yang mana diharapkan mampu bermanfaat untuk perkembangan pendidikan agama Islam itu sendiri. Itu mengenai tujuan perkuliahan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah mengenai periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Di sini kita akan membahas sejarah pendidikan Islam dari abad ke-13 Masehi. Di sini adalah masa kerajaan Islam. Yang selanjutnya abad ke-16 Masehi, penjajahan Belanda. Yang selanjutnya adalah abad ke-19 Masehi, penjajahan Jepang. Kita sudah masuk ke tahun 1945, kemerdekaan Orde Lama. Terus tahun 1966 Orde Baru, tahun 1999 reformasi sampai saat ini. Jadi periodisasi dalam pembahasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia ada masa kerajaan Islam, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan atau Orde Lama, Orde Baru, dan terakhir ada reformasi sampai saat ini. Itu adalah materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi dalam mata kuliah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, minta maaf jika dalam menyampaikan kurang memahamkan atau terlalu cepat, dan saya minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan.
Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.